Oke. Jadi yang pertama adalah kamu harus menentukan mana yang paling kompleks dulu. Yang paling kompleks ini kemudian kita berikan koefisien 1. Jadi berikan koefisien A, B, C, D dulu. Nah, kalau misalnya senyawanya lebih dari 4 gimana? Ya, nanti sampai E, sampai F. Nah, jadi ini kebetulan hanya 4 senyawa. Ada C38. C38 itu apa? C38 itu propana. Jadi nanti biar makin kenal ya sama senyawa-senyawa kimia. Ini propana. Bereaksi dengan gas oksigen. Jadi gas oksigen rumusnya adalah O2 ya, ingat. Kemudian akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, ini adalah salah satu reaksi pembakaran. Jadi dalam reaksi pembakaran itu selalu ya, reaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Nah, langkah pertama adalah berikan koefisien A, B, C, dan D pada senyawa-senyawa yang ada dalam reaksi. Nah, kalau sudah, yang kemudian kita kasih, kita buat persamaan jumlah atom di kiri dan juga di kanan. Ini yang cara agak lama ya sebenarnya. Nanti ada cara cepatnya. Nah, jadi kita buat persamaan jumlah atom di kiri dengan kanan. Nah, ini kita bikin tabel. Jadi yang langkah kedua itu seperti ini. Ya. Nah, C-nya ada berapa? Kita lihat ada berapa unsur di sini. Ada C, ada H, dan ada O. Jadi di kiri ada CHO, di kanan pasti juga ada CHO. Nah, kita hitung. Jumlah atom di kiri gimana? Nah, C-nya ada berapa? Nah, untuk menghitung angka yang ada di depan ini koefisien ya. Ini artinya adalah milik semua senyawa. Jadi kalau ada A C38, berarti A itu jumlah dari C38. Nah, kalau ada angka di sini, ini namanya indeks. Ini menyatakan hanya jumlah unsur sebelumnya. Jadi C3H8 berarti yang 3 itu C-nya. H8 berarti yang 8 itu H-nya. Jadi kalau A C3H8, maka jumlah C-nya jadi 3 kali A. Jadi ini 3A. Kita lihat di kanan, jumlah atom karbonnya ada berapa? Oh, ini ada 1 ya. 1 kali C. Jadi sama dengan 1C atau C, gitu ya. Selain itu kita punya hidrogen. Hidrogennya ada berapa di kiri? Oh, hidrogennya ada 8, tapi dikali A. Ingat ya, ini dikali di sini. Jadi jumlahnya berapa dikali dengan yang depan. Jadi 8. Di kanan ada berapa? Oh, di sini ada 2, tapi jumlahnya D. Jadi ini dikali. Jadi 2D. Kemudian terakhir kita punya oksigen. Nah, oksigen di kiri itu hanya ada 1 kan, dia belum ada koefisiennya, tadi cuma B gitu kan. Nah, kita bisa lihat di sini. Jumlah oksigen di kiri berapa? O-nya ada 2, tapi B ada B kali, jadi 2B. Kemudian O yang ada di kanan, ini ada 2 ya. Ada O di CO2 dan ada O di H2O. Sehingga kita hitung dua-duanya. Jadi O2-nya, oksigennya ada, atom oksigennya ada 2C ditambah ya, jadi 2C ditambah yang ada di H2O, dia hanya 1 kali D. Kan 1 ya. Jadi 1D. Jadi 2C ditambah 1D. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita punya aturan bahwa untuk menyetarakan reaksi kimia intinya adalah ini. Jumlah total ya, atom di kiri sama dengan jumlah total atom di kanan. Jadi harus sama jumlahnya. Berarti ini tinggal jadi persamaan. Jadi sama dengan. Jadi kita punya 3A sama dengan C, 8A sama dengan D, 2B sama dengan 2C ditambah D. Nah, kalau sudah, kita ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga apa? Beri koefisien 1 untuk senyawa yang paling rumit atau paling kompleks. Ini bisa tadi yang jenis atomnya paling banyak. Atau bisa juga yang jumlah atomnya paling banyak. Nah, jadi boleh ya, kamu lihat di sini. Nah, di sini yang paling kompleks di sini kebetulan adalah C3H8. Sehingga nanti C3H8 ini kita kasih koefisien 1 sehingga kita punya A sama dengan 1. Karena A sama dengan 1, maka kita akan menyesuaikan nih. Ini persamaan pertama. Persamaan pertama A jadi 3A sama dengan C.
Berarti 3 kali 1 sama dengan C. Berarti kita punya C sama dengan 3. Ketemu ya? 3. Kita ke langkah yang kedua misalnya. 8A sama dengan 2D. Berarti 8A sama dengan 2D. 8 kali 1 sama dengan 2D. Berarti D-nya berapa? 4 kan gitu ya. Nah, ke langkah yang ketiga kita mau nyari. Oh, ini B sudah ada. Oh, ini B yang belum ada ya. Nah, kita ke langkah yang ketiga. 2B sama dengan 2C ditambah D. Jadi 2B sama dengan 2 kali 3 ditambah 4. Jadi 2B sama dengan 10. Berarti B-nya sama dengan 5. Jadi kalau sudah, maka reaksi ini menjadi apa? Reaksi ini menjadi C3H8, ya kan? Koefisiennya 1. Jadi menjadi apa? C3H8 bereaksi dengan oksigennya berapa? B. B-nya 5. Jadi 5O2 menghasilkan berapa CO2-nya? CO2 itu C. C-nya 3. Berarti 3 CO2 ditambah H2O-nya D. D-nya ada 4. 4 H2O. Nah, kalau ini kamu hitung ulang, dia akan sudah setara jumlah atom di kiri dengan jumlah atom yang di kanan. Sampai sini ada pertanyaan? Ini cara yang pertama ya, cara yang menggunakan tabel orek-orekan gini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum. Ada? Belum? Oke. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Ternyata di slide setelahnya ada yang udah dikasih ya. Kita lihat, kalau kita pakai cara yang kedua, cara yang langsung ya, nggak usah pakai tabel, itu juga boleh. Nah, ini kalau yang tadi yang cara pertama sama ya. Jadi intinya di cara pertama hanya 1 sehingga 3A. Nah, ini tadi udah ada ore-oreannya. Nah, sekarang ke cara yang kedua. Jadi di cara yang kedua ini, di cara yang kedua itu intinya adalah sama ya. Cuman kita nggak bikin tabel lagi. Nah, di sini agak ngawang. Jadi ini kita membayangkan, tidak menulis lagi seperti tabel, tapi ini agak ngawang. Nah, langkah pertama apa? Langkah pertama tentukan yang paling kompleks. Nah, yang paling kompleks itu siapa? Nah, itu kemudian berikan koefisien 1. Nah, karena tadi kita udah bahas reaksi ini yang paling kompleks berarti kan C3H8. Kita kasih koefisien 1. Nah, setelah itu kita setarakan unsur yang ada dalam senyawa tersebut. Senyawa tersebut itu berarti senyawa yang paling kompleks ya. Jadi urutannya itu sebenarnya untuk menyetarakan tuh paling enak adalah kation dulu, kation atau logam dulu, baru anion. Anion tuh ion negatif atau non logam. Baru kemudian hidrogen. Nah, yang paling akhir itu kita nyetarain oksigen. Jadi urutannya K, A, H, O. Jadi kation, anion, hidrogen, oksigen. Artinya kalau kamu misalnya mau menyetarakan, lebih enak kalau kamu pakai aturan ini. Jadi setelah kita mencari tahu, memberikan yang paling kompleks itu koefisien 1, kita bisa lanjut ke menyetarakan unsur-unsur yang ada di dalam senyawa tersebut. Nah, katakanlah di sini kan kita sudah tahu kalau yang paling kompleks itu adalah C3H8. Maka senyawa yang kita setarakan dulu itu adalah yang ada di dalam dalam senyawa C3H8. Ada C sama H. C itu apa? Non logam. Artinya C dulu baru H. Ya kan gitu ya. Karena di sini kebetulan reaksinya nggak ada logamnya. Nah, C-nya ada berapa? Ada. Jumlah C-nya ada berapa? C-nya sama dengan 1 kali 3. Berarti harus ada 3. Di kanan juga harus ada 3. Nah,
kita tambahkan koefisien supaya C-nya di sini harus ada 3. Berarti dikali berapa? Ya, dikali 3. Kalau sudah, kita cari unsur lain selain setelah non-logam urutannya adalah hidrogen. Nah, hidrogennya di kiri ada berapa? Ada 1 kali 8 atau 8 kali 1 sama dengan 8. Sehingga hidrogen yang ada di kanan itu harus 8. Ya, ini harus 8. Nah, gimana kita cari biar jadi 8? Nah, ini kan udah ada 2. Berapa kali 2 biar jadi 8? 4. Jadi koefisien 4. Nah, terakhir oksigen. Oksigen ini di kiri kita belum tahu karena belum ada koefisiennya. Oksigen di kanan yang bisa kita hitung dulu. Jumlahnya ada berapa? 3 kali 2 ditambah 4 kali 1. Jadi kamu punya 10. Nah, di sini oksigennya harus ada 10. Supaya jadi 10 oksigen, maka 10 berapa dikali 2 harus sama dengan 10. Berarti kan 10 bagi 2. Ya, jadi sama kayak yang tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Oke, kita lanjut ya. Ini pembahasan contoh reaksi. Nah, kalau yang pertama kan hampir sama dengan yang C38 tadi. Jadi tidak usah kita bahas ya. Kita akan bahas nomor B, C, dan D. Oke, yang pertama kita ke aluminium dulu. Tulis ulang ya. Jadi kalau saya tulis ulang di sini. Ini nggak bisa buat kota ya. Kalau ini aja deh. Oke, jadi aluminium reaksinya aluminium bereaksi dengan asam klorida menghasilkan klorida ditambah gas hidrogen. Maka kalau mau enak kalian mau pakai cara pertama apa cara kedua? Kalian lebih senang cara pertama atau cara kedua? Dua, Bu. Cara kedua aja ya, langsung ya. Cara kedua, Bu. Oke, langsung aja ya. Oke, jadi ini kita pakai cara yang kedua. Jadi kalau mau pakai cara kedua kan langsung ya. Kamu cari mana yang paling kompleks. Menurut kalian mana yang paling kompleks di sini? Siapa yang paling kompleks di sini? AlCl3. Oke, benar. Ya, jadi di sini kamu bisa lihat ya Mbak Mas. AlCl3 itu jumlah unsurnya ada paling banyak dia. Ya kan? Jadinya dia paling kompleks. AlCl3. Maka yang paling kompleks ini beri koefisien 1. Jadi cara untuk penyetaraan reaksi itu ada banyak ya. Kalian boleh pakai yang mana aja sebenarnya. Yang penting nanti menghasilkan penyetaraan reaksi yang sesuai, yang setara, yang benar. Nah, setelah itu kita setarakan unsur-unsur yang ada di dalam senyawa tadi. Jadi kita aturannya kan kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Kationnya di sini siapa? Logam, aluminium. Anionnya siapa? Klorin. Baru hidrogen dan oksigen. Nah, kita setarakan dulu aluminium. Aluminium di kanan ini ada berapa? Ini ada 1 kali 1. Jadi aluminiumnya 1. Sehingga di sini tetap dikasih koefisien 1. Terus yang kedua anion, Cl. Cl-nya di sini ada berapa? 3 dikali 1. Jadi harus ada 3. Jadi Cl-nya sama dengan 1 kali 3. Maka di kiri harus ada 3 juga. Baru kemudian kita ke hidrogen. Nah, hidrogen di kanan itu ada 3 kali 1.
Maka di hidrogen di kiri ada 3 kali 1. Maka di kanan harus juga ada 3. Gimana caranya? Supaya ini harusnya jumlahnya ada 3. Jadi intinya gini aja. Berapa dikalikan ini biar hasilnya 3. Berapa? 3 per 3. Jadi kamu ketemu. Oh, reaksinya seperti ini. Nah, biasanya anak-anak nggak suka kalau pecahan. Boleh nggak, Bu, kalau kita bikin supaya dia bulat? Boleh. Dengan cara kita kalikan dengan, boleh dikalikan ya. Misalnya kamu mau kalikan, ini nggak, Bu, kalau misalnya kita biar bulat, kita kalikan aja dengan penyebut paling besar. Jadi jawabannya jadi aluminium ditambah aluminiumnya 1 kali 2, jadi 2. Ditambah 3 kali 2, jadi 6 HCl. Membentuk 1 kali 2. Handuknya udah kan? Boleh hujan-hujan enggak? Nanti kalau terus ya, kalau nggak terus nggak boleh ya. Nanti nggak satu. Nggak terus banget. Boleh. Ini hujan enggak? Nggak boleh. Nanti kalau terus ya, kalau udah terus gitu. Kalau terus boleh. Ya. Kata nih. Nah, kita di luar ya. Ya. Nanti kita main lagi ya. Nah, terus untuk teko terus kok mending coba. Teko jalan-jalan boleh? Boleh. Nah, Eva pengen ikut. Oke, mohon maaf ada iklan. Jadi tinggal dikalikan 2 biar kamu tidak ada pecahan ya. Jadi kayak gini boleh nggak? Boleh. Oke, semakin paham ya. Perlukah kita bahas sampai C dan D? Atau kita lanjut ke hukum dasar? Halo? Cukup. Langsung ke hukum dasar? Lanjut, Bu. Lanjut itu maksudnya lanjut bahas ini atau lanjut hukum dasar? Hukum dasar. Hukum dasar. Kalau 10B, ini kan barusan yang mewakili 10G. 10B gimana? Lanjut ke hukum dasar aja, Bu. Oke, lanjut. Baik, kalau gitu, ini saya tutup ya. Nanti saya kirim ulang untuk videonya aja. Jadi nggak usah tak kirim PPT-nya ya, videonya aja. Karena PPT-nya udah tak kirim. Wow. Baik, Bu. Kalian on cam sebentar biar aku bisa update status nanti. Ya on cam dulu sebentar dong. Yuk, dimohon on cam-nya. Ya, kayak yang Lenovo, atas nama Lenovo sudah on cam. M itu siapa ya? M itu Irsyad ya? Kelihatan matanya doang soalnya tadi. Alika, can you open your camera? Naifa, Amalia, Rizka, Rido, Leandra, Aulia, Zahra, Khalifi, Maya, Intan, Tika, Risa, Choco Hazelnut, who is she? Hanan, Fajrianza, Fariskia, Danendra, Alfa, sorry. Jackie, who are you? Ya ampun, semuanya ada di frame yang Lenovo ya. Oke, Fadil, Salsa, Dian. Okay, can you open your camera, please? Alika, kamu lagi di mana? Cozy banget kayaknya, lagi ngongkrong ya kamu ya. Oke. Oh, Alika sama siapa? Ya, oke, it's okay. Ya, on cam sebentar ya. Oh, Tika. Halo, Tika. Halo, Amalia. Maaf ya, mengganggu waktu libur kalian ya. Yang lain dong, Lintang. Oke. Lintang udah on cam. Rido, Leandra, Aul, Aulia, Zahra, Khalifi, on cam dulu sebentar boleh nggak? Nih, aku mau memperlihatkan seberapa totalitasnya 10B sama 10G hari ini. Di sela-sela, oh ini ada Hayu juga. Oh, ini Alfi berkelompok, Vi. Oh, ini di tempat yang sama ya, tadi ya lagi ada, cuma beda spot ya. Oh iya, beda spot ya, jadi biar enggak. Dunia cantik banget. Iya, gitu.
Terima kasih ya. Kalian nggak request bahas soal latihan? Besok ya. Besok kita bahas soal latihan ya, biar nanti bisa buat rekamannya dikasih ke teman-teman yang lain. Oke, bunyinya screen capture ya. Semuanya bisa pakai tangan kanan. C for chemistry ya. Oke, 1. Oh iya, sebentar. Zar, ayo Zar. Selak ditinggal kamu. Bentar, Bu. Semangat di mana? Ulang, Bu. Ulang belum kok. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, off camera ora apa-apa. Aku tak buka materi dulu. Saya kirim ke Maya ya, nanti sama Izas. Oke, kita lanjutkan ke hukum dasar kimia. Kamu tuh hukum dasar yang belum paham yang mana ya? Kita cepet aja ya, inti-intinya aja. Oh iya, ini kan tinggal 8 menit. Nanti kalau mati, saya kirim ulang link, kalian bisa join ulang ya. Nah, hukum dasar kimia dan perhitungan. Sebenarnya perhitungannya enggak sih, karena perhitungannya nanti di kalian di fase F. Nah, hukum yang pertama, hukum dasar kimia itu ada 5 ya. Hukum dasar kimia ini ada 5. Kemarin kita bahas 4 aja. Yang keluar di soal juga 4. Jadi yang pertama ada hukumnya siapa? Hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Yang kedua, kita ada hukum Proust. Hukumnya siapa ini? Hukum perbandingan tetap. Yang ketiga, kita ada hukum Dalton. Ini adalah hukum perbandingan berganda. Nah, yang keempat, kita ada hukum Gay-Lussac ya. Ini adalah hukum perbandingan volume. Nah, sebenarnya ada hukum yang kelima, dan hukum kelima itu sebenarnya mirip banget sama hukum Gay-Lussac. Namanya hukum Avogadro. Tapi kita nggak bahas ini, nggak ada di soal. Intinya sama sih, pakai perbandingan juga. Tapi kalau di Gay-Lussac itu perbandingan volume, kalau ini perbandingan jumlah mol. Kita lanjut ya ke hukum yang pertama, yaitu hukum Lavoisier. Nah, jadi Lavoisier ini mencetuskan hukum kekekalan massa, di mana hukum kekekalan massa itu intinya gini. Dalam suatu reaksi kimia itu, massa total zat sebelum reaksi itu harus sama dengan massa total zat setelah reaksi. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita punya zat A bereaksi dengan zat B, dan kemudian dari reaksi itu menghasilkan zat C dengan zat D, maka akan berlaku massanya zat A ditambah massanya zat B itu akan sama dengan massanya zat C ya, ditambah massanya zat D. Gitu ya. Jadi intinya seperti ini. Nah, kemudian ada satu lagi yang perlu dipahami, bahwa ternyata dalam reaksi kimia ya, itu tidak selalu semua reaktan habis. Jadi ada beberapa kemungkinan ketika A dan B bereaksi. Bisa aja kemungkinan yang pertama, dua-duanya habis ya. Maaf ya, tulisannya jelek. Dua-duanya habis bereaksi, jadi mereka bereaksi secara sempurna. Yang kedua, bisa aja A habis,
tapi B-nya sisa. Atau kemungkinan yang ketiga, A-nya sisa, B-nya habis. Tapi intinya gini, reaksi itu akan berhenti ketika salah satunya udah habis. Gitu ya. Jadi reaksi akan berhenti ketika salah satunya itu sudah habis. Nah, artinya kalau misalnya nanti ada sesuatu seperti ini, misalnya dia akan berubah jadi kayak gini. Ketika zat A bereaksi dengan zat B, ternyata menghasilkan zat C, ada sisanya. Maka nanti massa A ditambah massa B itu harus sama dengan massa C ditambah massa sisa. Gitu ya. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Nah, intinya kalau dihukum kekekalan massa itu hitungannya sederhana. Hitungan penjumlahan sederhana. Nah, coba kalau di Lavoisier kalian ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Bu. Soalnya gampang, ya kan? Tak bukain ini, modul. Kita akan bahas soal yang ada di sana nanti biar kamu makin paham. Jadi kemarin kan saya kirimkan modul ya. Itu bisa kamu gunakan untuk belajar sebenarnya. Karena di situ soalnya juga ada banyak. Ada contoh-contoh reaksi, ada contoh-contoh soal hukum dasar, ada banyak juga di sana. Hukum dasar. Kita kembali ke sini. Bentar ya. Mana PPT-nya? Hilang. Oke, jadi ini di latihan 1 ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, biasanya kalian bisa langsung paham sih. Ini yang paling susah tuh sebenarnya nggak ada. Yang paling susah yang satu ya, karena kamu harus pahami dulu maunya soal kayak gimana. Nah, jadi silahkan nanti kalau nemu soal Lavoisier, memang sederhana, tapi tolong dibaca benar-benar karena biar kita tahu. Intinya satu. Kalau di hukum Lavoisier, intinya tuh satu. Kamu harus tahu mana yang reaktan, mana yang produk. Intinya itu aja. Jadi kamu harus bisa membedakan. Jadi dalam hukum Lavoisier itu kamu harus tahu siapa yang jadi reaktan, siapa yang jadi produk. Biar kamu nggak kebalik menjumlahkannya. Kan gitu ya. Oke, untuk nomor 1. Kelihatan? Ini untuk nomor 1. Dalam ruangan tertutup, dipanaskan dengan sempurna 100 gram kalsium karbonat dan gas karbon dioksida. Dan gas karbon dioksida yang terjadi ditampung. Nah, ini termasuk literasi ya. Oh iya, tadi hukum Lavoisier tuh mungkin kalian akan berpikir, lah gimana caranya ya kok bisa sama gitu ya. Nah, ini bisa terjadi dan benar-benar akan sama jika reaksi itu berada dalam suatu ruang yang tertutup. Artinya ketika dia ruangannya tidak tertutup, ada kemungkinan zat yang dihasilkan itu akan hilang. Kenapa? Karena bercampur dengan udara bebas. Atau malah zat yang dihasilkan itu bertambah. Tidak sesuai dengan aslinya. Kenapa? Karena ada udara yang masuk ke dalam tempat reaksi. Nah, jadi supaya hal itu tidak terjadi, maka dalam hukum Lavoisier sebaiknya reaksi dikondisikan dalam ruangan tertutup. Jadi sebenarnya sederhana ya untuk Lavoisier, tapi untuk pelaksanaan ini benar-benar rigid karena kita harus membuat supaya ruangan ini benar-benar tertutup. Jadi kalau misalnya kamu pakai tabung reaksi nih, dia disumbat gitu, kasih sumbat. Jadi diharapkan udara kalau misalnya ada gas yang dihasilkan, gasnya nggak keluar. Nah, di sini kamu boleh tulis
Berarti kan di ruangan tertutup ada reaksi dengan siapa? Ada reaksi antara kalsium karbonat ditambah, ya kan, dipanaskan. Nah, berarti kan dia nggak diapa-apain ya, dipanaskan itu berarti dia akan terurai. Jadi ini simbol dipanaskan. Akan menghasilkan karbon dioksida. Karena karbon dioksidanya ditampung. Nah, berat kalsium oksida setelah pemanasan, ada kata-kata setelah, berarti ini sebagai produk, ya kan? Terus ada kata-kata karbon dioksida yang terjadi, yang